Saya pernah berpikir bahwa hidup ini bisa direncanakan sempurna, seperti kasus-kasus hukum yang saya tangani di Irma Elit Jakarta. Saya, Arga Wijaya, seorang alpa sejati, lahir dari keluarga pengacara terkenal, selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Kekuasaan, prestise, eromon yang membuat orang tunduk tanpa kata. Tapi hari itu, ketika ayah memanggil saya ke ruang kerjanya yang megah di rumah kami di Menteng, segalanya berubah. Kamu akan menikah dengan Ra, katanya datar, seolah membahas kontrak bisnis. Ra. Omega dingin dari keluarga mitra bisnis kami di Seattle. Saya tertawa sinis dalam hati. Pernikahan diatur. Di aman ini. Tapi saya tahu ini bukan pilihan. Ini aliansi untuk memperluas jaringan Irma ke Amerika. Kenapa saya setuju? Karena saya alpa yang patuh pada keluarga, pada tradisi yang tersisa di masyarakat kita yang masih menghargai perjodohan untuk menjaga garis keturunan murni. Tapi lebih dari itu, saya lelah dengan kekosongan. Hubungan sesat dengan beta atau omega lain terasa hampa, eromon mereka tak pernah benar-benar menyentuh jiwa saya. Saya pikir, mungkin pernikahan ini akan mengisi lubang itu. Bodoh sekali. Penerbangan ke Seattle terasa seperti hukuman. Kota hujan abadi itu, dengan gedung-gedung tinggi dan udara dingin yang menusuk. Ra menjemput saya di bandara, sendirian. Dia tinggi, ramping, wajahnya seperti patung Yunani, dingin, tak tergoyahkan. Matanya biru kabuan, warisan campuran dari ibunya yang Amerika. Eromonnya. Ya Tuhan, eromon omeganya langsung menyerang indera saya, manis seperti madu liar, tapi tertutup rapat oleh supresant yang kuat. Selamat datang, katanya datar, tanpa senyum. Suaranya dalam, tenang, tapi ada nada jauh di sana. Saya mengulurkan tangan, tapi dia hanya mengangguk. Sentuhan tak ada. Kami tinggal di apartemen mewahnya di downtown Seattle, pemandangan Puget Sound yang indah tapi terasa asing. Malam pertama, kami tidur di kamar terpisah. Saya berbaring di ranjang king-size yang dingin, memandang langit-langit. Apa yang saya lakukan di sini? Menikah dengan stranger, Omega yang bahkan tak mau melihat saya lama-lama. Dalam hati, saya bergolak. Saya alpa, seharusnya saya yang mendominasi, yang melindungi mate saya. Tapi Ra bukan mate sejati. Ini hanya kontrak. Tapi eromonnya. Setiap kali dia lewat, aroma itu menyiksa saya, membuat perut saya menggeliat pelan. Saya menekan hasrat itu. Tak boleh. Dia dingin seperti es yang tak pernah mencair. Hari-hari berikutnya, kami menjalani rutinitas palsu. Saya bekerja remote untuk Irma, dia sebagai arsitek relance. Makan malam bersama, tapi diam. Bagaimana hari kamu, tanya saya suatu malam, mencoba. Biasa saja, jawabnya singkat, matanya tertuju pada piring. Saya ingin marah, ingin mengguncang bahunya, memaksa dia melihat saya. Tapi saya alpa terlatih, sabar. Dalam pikiran saya, ribuan pertanyaan berputar. Kenapa dia begini dingin? Apa dia benci pernikahan ini sebanyak saya? Atau lebih? Saya merasa kosong, lebih kosong dari sebelumnya. Seattle yang cerah di musim semi pun terasa abu-abu. Suatu malam hujan deras, saya pulang basah kuyup. Ra ada di dapur, membuat teh. Aroma eromonnya lebih kuat, supresantnya mungkin mulai pudar. Saya mendekat, tak sengaja. Ma, gumam saya saat bahu kami bersentuhan. Dia menegang, matanya melebar sesaat. Ada kilatan di sana, ketakutan. Atau hasrat. Tapi cepat hilang. Tidak apa, katanya, mundur. Saat itu, saya sadar. Dia bukan dingin karena benci. Dia dingin karena melindungi diri. Dari apa? Dari saya. Dari dunia yang masih memandang Omega seperti dia sebagai Troy atau beban. Saya mulai mengamati dia lebih dalam. Cara dia bekerja larut malam, sketsa bangunan yang indah tapi kesepian.
Cara dia menghindari keramaian supresan yang dia minum rutin. Dalam hati saya ada retak. Saya alpa, tapi merasa lemah di depannya. Saya ingin tahu rahasianya, ingin pecahkan es itu. Tapi setiap kali mencoba bicara, dia menutup diri. Kita sudah menikah, Ra. Setidaknya, coba kenal satu sama lain, kata saya suatu hari. Dia menatap saya lama. Kenal untuk apa? Ini hanya perjodohan, Arga. Jangan berharap lebih. Kata-katanya menusuk. Tapi justru membuat saya semakin ingin mendekat. Saya mulai meninggalkan catatan kecil di meja sarapan. Hujan lagi hari ini. Hati-hati di luar. Tak ada balasan. Tapi saya lihat dia menyimpan catatan itu. Perlahan retakan muncul. Suatu malam dia sakit demam ringan. Saya rawat dia, ganti kompres, buat sup eromonnya memenuhi ruangan, manis dan menggoda. Saya menahan perut saya dengan susah payah. Saat dia sadar, matanya lembut sesaat. Terima kasih, gumamnya. Itu pertama kalinya dia tersenyum tipis. Tapi kekosongan masih ada. Saya rindu Jakarta, rindu kebebasan sebagai Alpa Lajang. Tapi lebih dari itu, saya rindu Ra yang sebenarnya. Yang tersembunyi di balik dinginnya. Saya tak tahu bahwa di balik es itu ada badai yang akan mengubah segalanya. Saya mulai meragukan segalanya. Setiap pagi bangun di apartemen Seattle yang luas tapi sepi, saya bertanya pada diri sendiri, apa gunanya pernikahan ini jika hati kami tak pernah bertemu. Ra semakin dekat tapi masih jauh. Setelah malam saya rawat dia, ada perubahan kecil. Dia mulai bicara lebih panjang tentang pekerjaannya, tentang desain bangunan yang dia sukai. Saya suka arsitektur karena bisa menciptakan ruang yang aman, katanya suatu sore saat kami duduk di balkon menghadap teluk. Suaranya pelan tapi ada getar di sana. Aman. Kata itu menggema di hati saya. Apa dia pernah merasa aman? Eromonnya semakin sulit dikendalikan. Supresantnya tak lagi cukup, headnya mulai mendekat. Saya tahu tanda-tandanya, kulitnya memanas, aroma manisnya lebih kuat, matanya kadang berkaca. Sebagai alpa, insting saya berteriak untuk melindungi, untuk claim dia. Tapi saya tahan. Ini bukan mate sejati, ini perjodohan. Kalau saya salah langkah, semuanya hancur. Suatu hari, kami ke pasar Pikeplace. Hujan rintik tapi cerah di antara awan. Ra tertawa kecil saat ikan dilempar oleh pedagang. Tawa itu seperti musik. Saya menatapnya lama. Kamu cantik saat tertawa, kata saya tanpa sadar. Dia membeku, pipinya merona. Jangan bilang gitu, gumamnya, tapi tak marah. Saat itu, tangan kami bersentuhan saat memegang payung yang sama. Listrik mengalir. Eromon kami bercampur, manis dan dominan. Saya ingin tarik dia ke pelukan, tapi orang-orang di sekitar, masyarakat Seattle yang lebih terbuka tapi kami masih orang Indonesia, dengan beban tradisi. Malam itu, headnya datang lebih awal. Dia mengunci diri di kamar, supresan tak cukup. Saya dengar isakannya pelan dari luar pintu. Hati saya remuk. Ra, biar saya bantu, kata saya, suara saya gemetar. Pergi, Arga. Jangan dekati saya, jawabnya parau. Tapi aroma headnya menyiksa saya, perut saya bangkit ganas. Saya duduk di depan pintu sepanjang malam, menjaga. Dalam hati, saya berperang. Saya alpa, seharusnya saya ambil apa yang menjadi hak saya. Tapi tidak. Dia bukan milik karena Eromon, dia manusia dengan luka. Pagi harinya, dia keluar lemah. Matanya merah. Ma, gumamnya. Saya peluk dia pelan pertama kalinya. Dia menegang tapi tak menolak. Saya di sini, Ra. Saya suami kamu. Dia diam lama lalu bersandar. Saat itu saya rasakan getar hatinya.
Ada rahasia di sana, sesuatu yang membuatnya dingin. Perlahan dia cerita. Potongan-potongan. Masa kecilnya di Jakarta, keluarga yang ketat, perjodohan ini karena bisnis. Tapi lebih dalam, saya curiga ada yang lain. Saya mulai cari tahu lewat telepon ke Indonesia. Ternyata Ra pernah punya seseorang. Seorang beta, tapi hubungan itu dihancurkan keluarga. Dia bukan untuk Omega seperti kamu, kata ayahnya dulu. Luka itu membuatnya dingin, tak percaya lagi pada cinta. Saya marah dalam hati. Bukan pada Ra, tapi pada dunia yang memaksa kami. Saya ingin buktikan bahwa saya berbeda. Saya mulai ajak dia jalan lebih sering. Ke Space Nedle saat matahari terbenam, ke taman dengan bunga sakura musim semi. Eromon kami semakin sinkron. Saat tangan kami genggam, tak ada lagi dingin. Tapi konflik datang. Telepon dari ayah saya. Bagaimana aliansi bisnis? Ra sudah hamil belum? Hamil. Untuk meneruskan garis Alpha kuat. Saya muak. Ra dengar pembicaraan itu, wajahnya pucat. Ini hanya itu kan? Bisnis dan keturunan, katanya dingin lagi. Saya tarik dia. Tidak, Ra. Saya mulai cinta kamu. Bukan karena perjodohan. Dia menatap saya, air mata jatuh. Jangan bohong, Arga. Alpha seperti kamu selalu ingin dominasi. Saat itu hati saya hancur. Saya ingin buktikan sebaliknya, tapi bagaimana? Head keduanya datang lebih kuat. Kali ini dia tak mengunci diri. Dia datang ke kamar saya, tubuhnya panas. Tolong saya, Arga, bisiknya. Saya hampir kehilangan kendali, tapi saya tahan. Saya peluk dia, beri supresan ekstra, rawat dia tanpa celaim. Saya tak akan paksa kamu, kata saya. Dia menangis di pelukan saya. Kenapa kamu baik sekali? Karena saat itu saya sadar. Saya jatuh cinta pada Omega dingin ini. Bukan Eromon, tapi jiwanya yang rapuh tapi kuat. Kekosongan mulai terisi, tapi badai semakin dekat. Ra mulai terbuka, cerita lebih banyak tentang masa lalunya. Ternyata bukan hanya beta itu. Dia pernah jatuh cinta pada seorang alpha muda di kampus, tapi hubungan sesama jenis dianggap tabu oleh keluarga. Mereka bilang itu penyimpangan, katanya pelan suatu malam saat kami berbaring berdampingan, tak tidur. Eromon kami tenang, tapi hati bergejolak. Saya pegang tangannya. Di Indonesia, masih banyak yang tak paham. Tapi di sini, Seattle lebih bebas. Dia tersenyum pahit. Tapi kita tetap orang Indonesia, Arga. Pernikahan ini untuk tutupi semuanya. Saat itu, saya sadar. Ragai, atau setidaknya, tak tertarik pada Alpha seperti saya secara alami. Tapi Eromon kami cocok, headnya memanggil Ruth saya. Ini konflik terbesar. Saya cinta dia, tapi apa dia bisa cinta balik? Saya mulai rasakan cemburu pada masa lalunya. Bayang-bayang Alpha itu meski sudah lama. Saya ingin hapus semua, celaim dia sepenuhnya. Tapi setiap kali head datang, saya tahan. Saya ingin kamu sukarela, kata saya. Dia menatap saya lama. Kamu beda, Arga. Alpha lain pasti sudah ambil. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai intim tapi pelan, tanpa knoting penuh. Sentuhan, ciuman, pelukan yang hangat. Eromon bercampur sempurna. Tapi di balik itu ada rahasia besar. Saya dapat telepon dari teman di Jakarta. Ra punya saudara yang tahu rahasianya, dan keluarga ancam batalkan aliansi jika tak ada keturunan segera. Saya konfrontasi Ra. Kenapa tak cerita semuanya, tanyanya marah. Dia menangis. Karena saya takut kamu tinggalkan saya. Ini perjodohan, Arga. Kalau bisnis gagal, kamu pulang ke Jakarta, tinggal saya sendirian. Hati saya sakit.
Saya peluk dia erat. Saya tak akan tinggal kamu. Saya cinta kamu, Ra. Tapi kata cinta itu membuatnya mundur lagi. Cinta Alpa selalu posesi. Konflik meledak. Suatu malam, headnya parah. Dia minta saya bantu penuh. Saya hampir lakukan, tapi dia berhenti. Tidak. Saya tak mau hanya karena head. Keesokan harinya, pengkhianatan datang. Saya temukan pesan lama di ponselnya, dari Alpa masa lalunya, yang ternyata pindah ke Seattle juga. Mereka bertemu diam-diam. Hati saya remuk. Saya konfrontasi. Kamu masih cinta dia? Tanya saya, suara gemetar. Ra pucat. Itu masa lalu. Tapi, ya saya pernah cinta dia. Bukan kamu, Arga. Kamu hanya suami diatur. Kata-katanya seperti pisau. Saya keluar apartemen, hujan deras basahi tubuh. Ruth saya ganas karena eromon sisa headnya. Saya hampir hilang kendali di jalan. Dalam hati, saya berteriak. Kenapa cinta ini sakit sekali? Saya Alpa kuat, tapi rapuh di depannya. Malam itu, saya tak pulang. Saya minum di bar, eromon saya tarik Alpa dan Omega lain, tapi saya tolak semua. Hanya Ra yang saya mau. Pengkhianatan itu ternyata salah paham. Ra tak bertemu Alpa lama itu. Pesan itu hanya ucapan selamat ulang tahun lama. Tapi luka sudah terbuka. Kami bertengkar hebat. Kamu tak percaya saya, teriak Ra, air mata jatuh. Karena kamu selalu dingin. Selalu sembunyikan, balas saya. Eromon kami bentrok, Ruth dan Head saling panggil ganas. Kami pisah ranjang lagi. Seattle terasa lebih dingin. Saya kerja keras, Ra larut dalam desain. Tapi dalam diam, kami saling rindu. Saya lihat dia sering pandang oto kami di hari pernikahan sederhana kami di Jakarta. Suatu hari, krisis datang. Keluarga Ra datang ke Seattle bawa tekanan bisnis. Kalian harus punya anak segera atau aliansi batal. Ra panik. Headnya datang tak terduga, suppresant gagal. Dia kolapse di rumah. Saya pulang, temukan dia demam tinggi, eromon memenuhi ruangan. Saya rawat dia, tapi kali ini dia tarik saya. Arga. Tolong saya. Penuh. Suaranya memohon. Saya hampir lakukan, tapi tanya dulu. Kamu mau karena Head atau karena saya? Dia menangis. Karena kamu. Saya mulai cinta kamu, Arga. Tapi takut. Saat itu kami intim sepenuhnya. Knoting, marking ringan. Eromon kami bond. Tapi pagi harinya dia menyesal. Ini salah. Saya tak bisa beri keturunan seperti yang mereka mau. Saya peluk dia. Saya tak peduli anak. Saya mau kamu. Tapi tekanan keluarga semakin kuat. Ayah saya telepon, ancam tarik saya pulang. Ra dengar, dia putuskan mundur. Cerai saja, Arga. Kamu bebas. Hati saya hancur total. Saya tak mau. Saya lawan keluarga. Saya cinta Ra. Ini bukan bisnis lagi. Konflik puncak, Ra kabur ke hotel, hindari Head berikutnya sendirian. Saya cari dia di tengah badai salju langka Seattle. Saya temukan dia lemah di kamar hotel. Jangan tinggal saya, bisiknya saat saya peluk. Saya bawa pulang, rawat. Saat itu, dia cerita semua. Masa lalunya, ketakutan jadi Omega di masyarakat yang masih diskriminasi terhadap LGBTQ. Saya gay, Arga. Tapi eromon kamu. Ubah semuanya. Saya tersenyum. Saya juga jatuh pada kamu bukan karena Alpha Omega. Karena kamu Ra. Badai semakin ganas, tapi cahaya mulai terlihat. Setelah Ra cerita semua, kami mulai bangun ulang. Saya dukung dia, kami konsultasi dokter untuk kontrol head tanpa paksa keturunan.
Eromon kami semakin kuat bondnya, marking alami terjadi. Tapi pengkhianatan sejati datang dari keluarga. Saudara Ra, yang iri aliansi, sebarkan rumor di Jakarta bahwa Ra tak normal, tak bisa beri keturunan alpha. Bisnis goyah. Ayah saya marah, suruh saya pulang. Saya tolak. Saya pilih Ra. Pertengkaran hebat ya ideo cal. Keluarga ancam cut o warisan. Ra dengar, dia menangis. Pergi saja, Arga. Jangan korbankan segalanya untuk saya. Saya tarik dia erat. Kamu segalanya saya sekarang. Kami putuskan lawan bersama. Saya buka Irma cabang sendiri di Seattle, Ra dukung. Head dan root kami atur dengan cinta, bukan paksaan. Tapi konflik dalam, Ra masih trauma masa lalu. Suatu malam, Alpha lamanya muncul, hubungi Ra. Saya di Seattle. Kita bertemu. Ra tolak, tapi gelisah. Saya cemburu buta. Kamu masih pikir dia, tanya saya. Ra marah. Tidak. Tapi kamu tak percaya lagi. Kami bertengkar lagi, hampir pisah. Saya keluar, Ruth ganas karena stres. Hampir salah langkah dengan Omega lain di bar. Tapi saya pulang, minta maaf. Ra peluk saya. Saya cinta kamu, Arga. Hanya kamu. Kami mulai terapi bersama, bicara tentang orientasi, tentang masyarakat Indonesia yang keras. Di sana, masih tabu, kata Ra. Saya angguk. Tapi kita bisa ubah perlahan. Keluarga akhirnya datang lagi, kali ini untuk mediasi. Mereka lihat kami bahagia, bond kami kuat. Ayah Ra lembut. Kalau kalian bahagia, bisnis bisa cari jalan lain. Tapi ayah saya keras. Alpha harus punya keturunan murni. Saya lawan. Cinta lebih penting. Akhirnya semuanya berubah total. Keluarga saya kalah, terima kami apa adanya. Bisnis tetap jalan tapi tanpa paksaan keturunan. Kami adopsi rencana anak nanti atau hidup berdua. Ratak lagi dingin. Dia tertawa bebas, eromonnya manis tanpa supresan berlebih. Kami intim penuh cinta, knoting karena hasrat bersama. Suatu hari di taman saat matahari cerah, Ra berlutut. Ma pernah dingin. Saya cinta kamu, Arga. Selamanya. Saya angkat dia, cium dalam. Kamu ubah kekosongan saya jadi penuh. Kami pulang ke Jakarta sesekali, tunjukkan pada masyarakat bahwa cinta sesama, meski dengan trope Alpha Omega, bisa indah. Banyak yang masih jude, tapi kami kuat. Kehidupan di Seattle terus, dengan hujan dan cerah bergantian. Tapi hati kami selalu hangat. Pernikahan diatur itu, yang awalnya kosong jadi berkat terbesar. Kami temukan cinta sejati melewati pengkhianatan, konflik, luka. Personalia manusiawi. Saya pernah kosong. Hingga Ra ubah semuanya.